dalam pembahasan At-Tawdihul Bayan li Syajaratul Iman yang disampaikan secara langsung oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu taala. Dan alhamdulillah kita telah terkoneksi bersama Fadilatul Syekh langsung dari kota Madinah An-Nabawiyah, dan kita akan coba untuk menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Fadilatul Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa marhaban bikum wa bi jami'il mustami'in لهذا البرنامج. Jazakumullah khairan Fadilatul Syekh, dan pendengar serta pemirsa Radio TV, kita akan simak yang akan diterjemahkan oleh Al-Ustaz Dr. Musyaffa Darini hafizahullahu taala. Wa ila Fadilatul Syekh falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wasallam alaihi وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لا نزال مع ذكر المصنف رحمه الله للآيات المفسرة للإيمان والمبينة لحقيقته. وكان من آخر ما أخذنا قول الله سبحانه وتعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وهذه الآية جاءت في أوائل سورة البقرة في نهاية الجزء الأول تقريبا، ولم تختم السورة الكريمة إلا بإخبار الله سبحانه وتعالى عن إيمان المؤمنين بهذا الإيمان الذي أمرهم به في أثناء السورة. ففي أثناء السورة في آخر الجزء الأول منها أمرهم سبحانه بهذا الإيمان الشامل، وفي تمامها لم يختمها تبارك وتعالى حتى أخبر بإيمان النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بهذه الأمور التي دعاهم جل وعلا للإيمان بها في الآية التي ذكر رحمه الله عقب هذه الآية، وهي قوله رحمه الله: كما أثنى على المؤمنين في آخر السورة بالقيام بذلك، فقال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya bagi Allah, Rabb semesta alam. Aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Mudah-mudahan salawat dan salam selalu terlimpahkan kepada beliau, kepada keluarga beliau, dan seluruh sahabat beliau. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini masih membahas tentang iman, hakikat iman, dan amalan-amalan yang masuk dalam bab iman. Dan pada kajian yang telah lalu kita sampai pada pembahasan dari firman Allah Subhanahu wa taala, Qulu amanna billah. Katakanlah oleh kalian, kami beriman kepada Allah, sampai di akhir ayat. Dan beriman kepada apa yang diturunkan kepada kita, kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengakhiri ayat tersebut dengan firman-Nya, wa nahnu lahu muslimun, dan kami benar-benar berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini berada di awal surat Al-Baqarah. Dan di sini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan keimanan. Dan ayat ini merupakan
ayat yang menjelaskan tentang pokok-pokok keimanan. Dan ayat ini berada di awal surat Al-Baqarah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengakhiri surat Al-Baqarah ini dengan ayat yang lain. Ayat yang lain tersebut menjelaskan tentang hakikat yang sama, yaitu tentang hakikat keimanan. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji di dalam ayat itu mereka yang beriman. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun." Rasul telah beriman dengan apa yang diturunkan kepadanya dari Rabb-Nya. Begitu pula kaum mukminin. Kullun amana billah. Mereka semuanya beriman kepada Allah wa malaikatih. Begitu pula beriman kepada para malaikatnya, wa kutubihi, kepada kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan kepada para rasulnya. La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Kami tidak membedakan antara para rasul tersebut. Wa qalu sami'na wa ata'na. Dan mereka mengatakan, kami mendengar dan kami taat. Ghufranak, ampunanmu ya Allah yang kami minta. Rabbana, wahai Rabb kami, wa ilaikal masir, dan hanya kepadamulah kami akan kembali. Kepadamulah tempat kembali. Ilahuna. وهذه الآية الكريمة التي في خواتيم سورة البقرة فيها أنه سبحانه وتعالى في أثناء السورة أمرهم بالإيمان والاستسلام، وفي تمام السورة قبل أن يختمها جل وعلا أخبر بأنهم آمنوا واستسلموا. أما الإخبار عن إيمانهم ففي قوله آمن الرسول ما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. وأما الإخبار عن استسلامهم الذي أمرهم به بقوله ونحن له مسلمون في الآية الأولى، وفي قوله في الآية الثانية وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penutup surat Al-Baqarah ini, Allah Subhanahu wa taala pertama memerintahkan kepada para hambanya untuk beriman dan berserah diri hanya kepadanya, yaitu dalam firman-Nya, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Rasul tersebut telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Rabb-Nya. Begitu pula kaum mukminin. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Mereka semuanya beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, dan para rasulnya. La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Kami tidak membedakan antara para rasul tersebut. Kami tidak membeda-bedakan para rasul tersebut. Adapun tentang kabar bahwa kaum mukminin berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan di dalam ayat yang pertama, wa nahnu lahu muslimun, dan kami berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam ayat ini Allah juga menjelaskan hal ini, yaitu dalam firman-Nya, wa qalu sami'na wa ata'na, dan mereka mengatakan kami taat dan kami mendengar. Ghufranaka rabbana, ampunanmu ya Rabb kami, wa ilaikal masir, dan hanya kepadamu tempat kembali. ففي هذه الآية مع الآية التي تليها واللتين ختمت بهما سورة البقرة جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم ما يدل على مشروعية قراءتهما كل ليلة
وأن من قرأهما في ليلة كفتاه أي من كل شر وسوء، مما يدل على عظم شأن هاتين الآيتين واستحباب قراءتهما في كل ليلة. وهذه الآية جمعت أصول الإيمان التي عليها قيام دين الله، كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، ثم قالت في تمامها وإليك المصير، وهذا الإيمان باليوم الآخر. فجمعت هذه الآية الكريمة أصول الإيمان كلها، الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر، وإن كان لم يذكر في ضمن هذه الأصول لأنه داخل في الإيمان بالله. فالإيمان بالقدر هو الإيمان بقدرة الله وعلمه ومشيئته، وأنه تبارك وتعالى رب العالمين الخالق للخلق أجمعين لا شريك له في شيء من ذلك. وقوله سمعنا وأطعنا هذا فيه الاستسلام لأمر الله والانقياد والطاعة والامتثال. سمعنا وأطعنا أي سمعنا ما جاء عن الله وعن رسوله، سمع قبول وإذعان، وأطعنا ممتثلين ما أمرنا به جل وعلا وما دعانا إليه سبحانه، ما دعانا إلى القيام به سبحانه وتعالى. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang dibawakan oleh muallif rahimahullah ini merupakan ayat yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penutup surat Al-Baqarah. Dan ayat ini ditambah dengan ayat setelahnya merupakan ayat yang sangat agung. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa dua ayat tersebut disyariatkan untuk dibaca setiap malam. Dan orang yang membacanya di setiap malam maka akan dijaga dari semua keburukan dan semua kejelekan. Dan ini menunjukkan tentang agungnya dua ayat ini. Menunjukkan tentang dianjurkannya kita membaca dua ayat ini di setiap malam. Dan ayat yang kita baca tadi mengumpulkan pokok-pokok keimanan yang di atasnya berdiri teguh, berdiri kuat agama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat ini, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Mereka semuanya beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya. La nufarriqu baina ahadim min rusulih. Kami tidak membeda-bedakan para rasul tersebut. Kemudian di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ilaikal masir. Dan hanya kepadamu ya Allah tempat kembali. Dan ini adalah tentang keimanan kepada hari akhir. Intinya di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan pokok-pokok keimanan semuanya. Iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada para rasul, dan iman kepada hari akhir. Adapun iman kepada qadar, meskipun tidak disebutkan di dalam ayat ini, tapi sebenarnya dia masuk dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena iman kepada qadar sebenarnya adalah iman kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, iman kepada ilmu pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, iman kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb semesta alam, zat yang menciptakan semua makhluknya. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam semua hal itu. Dan pada ayat atau bunyi ayat sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami mentaati, di sini terdapat nilai berserah diri kepada semua perintah Allah Subhanahu wa taala, tunduk dan patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sami'na wa ata'na, kami telah mendengar dan kami telah mentaati. Maksudnya adalah
mendengar dan mentaati apapun yang datang dari Allah, apapun yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang diperintahkan oleh Allah Jalla wa Ala, yang diperintahkan oleh Allah Jalla wa Ala, maka kita semuanya melakukannya dengan semampu mungkin. قال رحمه الله: فأخبر أن الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين آمنوا بهذه الأصول ولم يفرقوا بين أحد من الأنبياء، بل آمنوا بهم جميعا وبما أوتوه من عند الله، وأنهم التزموا طاعة الله فقالوا سمعنا وأطعنا، وطلبوا من ربهم أن يحقق لهم ذلك وأن يعفو عن تقصير ببعض حقوق الإيمان، وأن مرجع الخلائق كلهم ومصيرهم إلى الله يجازيهم بما قاموا به من حقوق الإيمان وما ضيعوه منها، كما قال تعالى عن أتباع الأنبياء أتباع عيسى وغيره أنهم قالوا ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، فآمنوا بقلوبهم والتزموا بقلوبهم وانقادوا بجوارحهم وسألوا الله أن يكتبهم مع الشاهدين له بالتوحيد وأن يحقق لهم القيام به قولا وعملا واعتقادا. قوله رحمه الله: التزموا طاعة الله فقالوا سمعنا وأطعنا وطلبوا من ربهم أن يحقق لهم ذلك وأن يعفو عن تقصير ببعض حقوق الإيمان، لأنهم أتبعوا ذلك بقولهم غفرانك ربنا، وهذا فيه سؤال الله تبارك وتعالى المغفرة والعفو والتجاوز عما يكون من العبد من تقصير، والتقصير لا بد منه، ولهذا شرع لنا في تمام الطاعات الاستغفار، مثل ما جاء في الاستغفار 3 أدبار الصلوات، ومثل ما جاء من الاكثار من الاستغفار في تمام الحج والاستغفار في تمام المجلس. هذا كله لأن العبد لا يخلو من تقصير في عبادته وفي مجالسه، مهما جاهد نفسه ولا بد من التقصير. ولهذا قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا، أي اغفر لنا يا ربنا ما يكون منا من تقصير وتفريط وخطأ وزلل، وإليك المصير أي مرجعنا إليك، وهذا فيه كما تقدم الإيمان باليوم الآخر. وذكر رحمه الله أن نظير ذلك قول الله سبحانه فيما ذكر عن أتباع الأنبياء عيسى وغيره أنهم قالوا ربنا آمنا بما أنزلت، هذا الجانب الأول جانب الاعتقاد والإيمان، واتبعنا الرسول، وهذا الجانب الثاني هو جانب الامتثال والانقياد، فاكتبنا مع الشاهدين، أي لله بالتوحيد والانقياد والوحدانية. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengomentari ayat yang telah kita baca tadi, yaitu amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun sampai akhir ayat ya. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah mengatakan, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa Rasul dan orang-orang yang bersamanya dari kaum mukminin, mereka semuanya beriman kepada pokok-pokok keimanan tersebut, dan mereka semuanya tidak membeda-bedakan Nabi Allah, akan tetapi mereka semuanya beriman kepada semua Nabi itu, dan mereka semuanya beriman kepada apapun yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi tersebut, dan mereka semuanya berpegang teguh di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka semuanya mengatakan sami'na wa ata'na, kami telah mendengar dan kami telah mentaati. Kemudian mereka meminta kepada Rabb mereka, kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mewujudkan hal tersebut dan untuk mengampuni kekurangan-kekurangan mereka dalam hal keimanan. Mereka juga mengatakan bahwa semua makhluk nantinya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan balasan kepada mereka semuanya dari amalan-amalan yang mereka lakukan, dari
amalan-amalan yang merupakan bagian dari keimanan tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada pengikut para nabi, pengikut Nabi Isa dan pengikut nabi-nabi lainnya. Mereka semuanya mengatakan, Allah sebutkan dalam ayat yang lain ya, Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul. Ya Rabb kami telah beriman kepada apa yang Engkau turunkan dan kami juga telah mengikuti Rasulmu. Faktubna ma'asyahidin. Maka jadikanlah kami atau catatlah kami bersama orang-orang yang mempersaksikan hal tersebut. Sehingga mereka beriman dengan hati mereka. Mereka melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka dengan hati mereka. Begitu pula dengan anggota badan mereka. Dan mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dicatat sebagai orang-orang yang bersaksi. Bersaksi atas apa? Bersaksi atas tauhid. Dan mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada mereka untuk melakukan apapun yang diperintahkan kepada mereka, baik dari perkataan maupun perbuatan maupun keyakinan. Ini perkataan Syekh Abdurrahman Sa'di rahimahullah. Di dalam perkataan beliau, iltazamu ta'atallah faqalu sami'na wa ata'na. Mereka berpegang teguh untuk menjalankan ketaatan kepada Allah dan mereka mengatakan kami mendengar dan kami taat. Wa talabu min rabbihim an yuhaqqiqa lahum dzalik, dan mereka juga meminta dari Rabb mereka untuk mewujudkan hal tersebut. Wa ayyafu an taqsirihim bi ba'di huquqil iman. Mereka meminta agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni kekurangan-kekurangan mereka terhadap hak-hak keimanan yang mungkin tidak bisa mereka jalankan secara sempurna. Mereka setelah itu mengatakan, Ghufranaka Rabbana. Kami meminta ampun kepada Engkau, wahai Rabb kami. Di dalam permintaan mereka, Ghufranaka Rabbana, kami meminta ampunan kepadamu Rabb kami. Di sini mereka meminta ampunan kepada Allah. Mereka meminta agar diampuni kekurangan-kekurangan mereka dalam mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena kekurangan dalam amalan seorang hamba itu merupakan sesuatu yang harus terjadi. Sesuatu yang merupakan keniscayaan. Oleh karenanya kita disyariatkan di setiap kita melakukan ketaatan-ketaatan untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk meminta ampunan kepadanya. Seperti misalnya istighfar 3 kali setelah kita melakukan sholat. Kita selesai sholat, kita diperintahkan untuk beristighfar 3 kali. Begitu pula setelah kita menunaikan ibadah haji, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak istighfar. Begitu pula setelah kita selesai bermajlis, kita juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beristighfar. Ini semuanya karena seorang hamba itu tidak akan luput dari kekurangan. Dia akan melakukan kekurangan dalam ibadahnya, dalam majlisnya, apapun yang dia usahakan ya. Walaupun dia sudah berusaha sebaik mungkin, pasti akan ada kekurangan. Makanya orang-orang yang beriman, mereka mengatakan sami'na wa ata'na ghufranak. Kami telah mendengar dan kami telah mentaati. Aku mohon ampunan kepadamu Rabb kami. Maksudnya adalah, wahai Rabb kami, ampunilah kekurangan, kesalahan yang datang dari kami. Wa ilaikal masir.
karena hanya kepadamulah tempat kembali. Dan ini sebagaimana penjelasan yang telah lalu ya, ini mengandung keimanan kita kepada hari akhir. Kata-kata wa ilaikal masir, hanya kepadamu tempat kembali, menunjukkan kepada kita tentang keimanan mereka kepada hari akhir. Dan muallif rahimahullah menyebutkan ayat yang semakna dengan ayat ini, yaitu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang pengikut para nabi, di antaranya Nabi Isa dan nabi-nabi yang lainnya. Mereka mengatakan Rabbana amanna bima anzalta. Rabb kami telah beriman kepada apa yang telah Engkau turunkan. Ini yang pertama. Ini bagian yang pertama. Bagian yang kedua, bagian yang pertama adalah bagian tentang keyakinan dan keimanan. Kemudian wattaba'na ar-rasul, dan kami telah mengikuti Rasulmu. Ini bagian yang kedua, yaitu bagian mengikuti, patuh dan taat kepada Rasul. Faktubna ma'asyahidin, maka catatlah kami bersama orang-orang yang bersaksi. Maksudnya bersaksi tentang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, bersaksi bahwa kita semuanya, bahwa kaum mukminin semuanya patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bersaksi tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. قال رحمه الله: وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فوصف الله المؤمنين بهذه الصفات المتضمنة للقيام بأصول الدين وفروعه وظاهره وباطنه، فإنه وصفهم بالإيمان به إيمانا ظهرت آثاره في عقائدهم وأقوالهم وأعمالهم الظاهرة والباطنة، وأنه مع ثبوت الإيمان في قلوبهم يزداد إيمانهم كلما تليت عليهم آيات الله، ويزداد خوفهم ووجلهم كلما ذكر الله، وهم في قلوبهم وسرهم متوكلون على الله ومعتمدون في أمورهم كلها عليه ومفوضون أمورهم إليه، وهم مع ذلك يقيمون الصلاة فرضها ونفلها، يقيمونها ظاهرا وباطنا، ويؤتون الزكاة وينفقون النفقات الواجبة والمستحبة، ومن كان على هذا الوصف فلم يبقي من الخير مطلبا ولا من الشر مهربا، ولهذا قال: أولئك هم المؤمنون حقا الذين يستحقون هذا الوصف على الحقيقة ويحققون الإيمان به ظاهرا وباطنا. ثم ذكر ثوابهم الجزيل المغفرة المتضمنة لزوال كل شر ومحذور، ورفعة الدرجات عند ربهم، والرزق الكريم المتضمن من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. انتهى كلامه. هذه الآية الكريمة معاشر المستمعين الكرام فيها وصف الله جل وعلا للمؤمنين الكمل الذين كملوا إيمانهم، ولهذا لما ذكر سبحانه وتعالى أوصافهم ختم ذلك بقوله: أولئك هم المؤمنون حقا، إشارة إلى تكميلهم للإيمان وتتميمهم لمقاماته. فقوله إنما المؤمنون المراد به الكمل الذين كملوا الإيمان وتمموه، ثم ذكر أوصافهم بما يدل على قيامهم بالدين والإيمان أصوله وفروعه ظاهرا وباطنا سرا وعلنا. أما القلوب ففيها الخوف والخشية من الله وفيها حسن التوكل عليه، وأما الجوارح فهي قائمة بالطاعة والامتثال، ولا سيما فرائض الإسلام العظيمة وأعظم ذلك الصلاة ثم الزكاة، فهم قائمون بذلك على التمام والكمال منقادون لأمر الله. فلما أثنى عليهم بذلك وذكرهم بهذه الأوصاف ختم بقوله: أولئك هم المؤمنون حقا،
لما كان منهم من تكميل للإيمان وتتميم لمقاماته العظيمة. ثم ذكر تبارك وتعالى ثوابهم الجزيل بقوله لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وقوله جل وعلا في وصف هؤلاء الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وذلك لما قام في قلوبهم من معرفة عظيمة بالله وبأسمائه وصفاته العليا. فإذا ذكر الله وجلت قلوبهم أي خافت، وقع فيها الخشية من الله سبحانه، وذلك لعظم معرفتهم بالله وأسمائه وصفاته، كما قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكلما ازداد العبد معرفة بالله وأسمائه وصفاته زاد خشية منه وخوفا منه جل في علاه. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وهذا في جملة أوصاف المؤمنين الكمل أن قراءتهم وسماعهم لآيات الله مما يزيدهم إيمانا على إيمانهم، كما قال تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فالمؤمنون لآيات الله سبحانه وقعها في نفوسهم وأثرها العظيم. فالمؤمن لآيات الله سبحانه وقعها في نفسه وأثرها العظيم في قلبه، فكلما تلا كتاب الله متدبرا متأملا لمعانيه ودلالاته ازداد بذلك إيمانا. وهذا يستفاد منه أن القرآن الكريم من أعظم أبواب زيادة الإيمان لمن وفقه الله لحسن تلاوته متدبرا لمعانيه ودلالاته، كما قال الله أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى أفلم يدبروا القول. وقال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وذكر في صفاتهم أنهم على ربهم يتوكلون، قال وعلى ربهم يتوكلون أي أنهم يفوضون أمورهم كلها إلى الله، معتمدين بقلوبهم عليه، مفوضين أمرهم إلى الله، عالمين بأن سدادهم في أمورهم وتوفيقهم في مصالحهم ونجاتهم من المهالك وتحقق المصالح لهم كل ذلك بيد الله، فهم مفوضون أمورهم كلها إلى الله. ثم مع ذلك هم محافظين على الصلاة، مقيمين لها فرضها ونفلها، مؤدين للزكاة، منفقين في سبيل الله. فأهل هذه الأوصاف العظيمة هم المؤمنون الكمل. لهذا قال جل وعلا أولئك هم المؤمنون حقا، جعلنا الله أجمعين منهم بمنه وكرمه وفضله سبحانه وتعالى. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian muallif Syekh Sa'di membawakan ayat yang menunjukkan tentang bahwa amal-amal itu masuk dalam keimanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum." Sesungguhnya kaum mukminin yang hakiki adalah orang-orang yang apabila disebut Allah maka hati-hati mereka bergetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana. Dan apabila ayat-ayat Allah dibacakan kepada mereka, keimanan mereka menjadi bertambah. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka hanya bertawakal kepada Rabb mereka, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzina yuqimuna as-salah. Mereka adalah orang-orang yang mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan mereka menafkahkan sebagian dari apa yang kami berikan, rizki yang kami berikan kepada mereka. Mereka menafkahkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah kaum mukminin yang hakiki. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Bagi mereka derajat-derajat yang tinggi di sisi Tuhan mereka
dan bagi mereka ampunan dan rizki yang mulia. Syekh Sa'di rahimahullah mengomentari ayat ini mengatakan, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mensifati kaum mukminin dengan sifat-sifat yang mencakup amalan-amalan mereka atau mencakup penerapan mereka di dalam pokok-pokok agama dan cabang-cabangnya. Amalan-amalan yang lahir maupun amalan-amalan yang batin, amalan-amalan yang tidak terlihat. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka dengan keimanan yang terlihat pengaruhnya, baik di dalam keyakinan mereka, di dalam perkataan mereka, di dalam amalan-amalan mereka yang lahir maupun yang batin. Dan bahwa bersamaan dengan tetapnya iman di hati mereka, keimanan mereka semakin bertambah ketika dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka. Takutnya mereka dan bergetarnya hati mereka semakin bertambah ketika Allah disebut di tengah-tengah mereka. Dan mereka adalah orang-orang yang hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya hanya menyandarkan semuanya, hati orang-orang yang beriman tersebut menyandarkan semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyerahkan perkara-perkara mereka kepada Allah, menyerahkan urusan-urusan mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi mereka juga mendirikan salat, baik yang wajib maupun yang sunnah. Mereka mendirikan salat tersebut dengan sebaik-baiknya, baik lahirnya maupun batinnya. Mereka juga menunaikan zakat. Mereka menginfakkan harta-harta mereka, baik dalam infak yang wajib maupun infak yang sunnah. Maka barang siapa yang mempunyai sifat-sifat seperti ini, maka dia benar-benar tidak meninggalkan satu kebaikan pun dan tidak meninggalkan satu keburukan pun. Orang-orang yang seperti ini, mereka melakukan semua yang baik dan meninggalkan semua yang buruk. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala akhirnya di akhir ayatnya mengatakan, ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar mukmin. Mereka itulah kaum mukminin yang hakiki. Maksudnya adalah kaum mukmin yang benar-benar berhak untuk disebut sebagai seorang mukmin yang sejati. Karena mereka telah menjalankan keimanan tersebut secara lahir maupun batin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah itu menyebutkan pahala yang agung yang diraih oleh mereka, yaitu pahala ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula pahala tingginya derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan pahala rizki yang mulia yang mencakup kenikmatan surga Allah Subhanahu wa taala, yang kenikmatan tersebut tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan tidak pernah terbetik di dalam hati manusia. Inilah perkataan Syekh Abdurrahman Sa'di ketika mengomentari ayat yang beliau sebutkan. Di dalam ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala mensifati kaum mukminin yang sempurna imannya. Oleh karenanya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat yang banyak tadi, Allah Subhanahu wa taala menutupnya dengan firman-Nya, ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah kaum mukminin yang hakiki.
Orang-orang yang beriman dengan keimanan yang sungguh-sungguh, keimanan yang sempurna. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka itulah kaum mukminin yang hakiki, ini adalah isyarat ya tentang kesempurnaan iman mereka, bahwa mereka telah benar-benar menyempurnakan imannya. Oleh karenanya, maksud dari firman Allah, innamal mu'minun, sesungguhnya kaum mukminin, maksudnya adalah kaum mukminin yang sempurna, kaum mukminin yang telah benar-benar menyempurnakan imannya. Oleh karena setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat yang menunjukkan tentang pengamalan mereka terhadap agama dan keimanan mereka, baik dalam bab usul atau pokok dalam masalah-masalah yang menjadi pokok agama ini, maupun dalam masalah-masalah yang menjadi cabang agama ini, baik secara lahir maupun secara batin, baik ketika mereka sendiri maupun ketika mereka bersama orang banyak. Di dalam ayat tersebut juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hati mereka. Hati mereka dipenuhi dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati mereka dipenuhi dengan rasa tawakal yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang amalan badan mereka. Mereka benar-benar melakukan ketaatan, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam hal-hal yang diwajibkan di dalam agama Islam ini. Dan yang paling agung dari syariat yang diwajibkan oleh Islam adalah sholat, kemudian zakat. Dan mereka melakukan syariat-syariat tersebut dengan sangat sempurna. Mereka melakukan apapun yang diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala. Makanya Allah Subhanahu wa taala di akhir setelah menyebutkan sifat-sifat tersebut, Allah mengatakan ulaika humul mu'minuna haqqan. Merekalah kaum mukminin yang hakiki, karena mereka benar-benar telah menyempurnakan keimanan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pahala yang agung bagi mereka di dalam firman-Nya, lahum darajatun 'inda rabbihim wa maufiratun wa rizqun karim. Bagi mereka derajat-derajat yang tinggi di sisi Tuhan mereka. Begitu pula ampunan dan rizki yang mulia. Allah Subhanahu wa taala ketika mensifati mereka dengan perkataannya alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, yaitu orang-orang yang apabila disebut Allah, hati-hati mereka menjadi bergetar. Kenapa hati-hati mereka menjadi bergetar? Karena pengetahuan mereka tentang Allah Subhanahu wa taala. Hati mereka benar-benar tahu tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, benar-benar tahu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah yang sangat mulia. Makanya ketika disebut nama Allah, hati mereka menjadi bergetar karena pengetahuan mereka yang sangat mendalam tentang Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min 'ibadihil ulama." Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hamba Allah hanyalah mereka yang ulama, mereka yang benar-benar tahu tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin tinggi pengetahuan seseorang tentang Allah, tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka ketakutannya kepada Allah semakin bertambah. Ketakutannya kepada Allah semakin agung. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang kita bahas, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana.
Apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, maka keimanan mereka menjadi bertambah. Ini termasuk di antara sifat kaum mukminin yang sempurna. Ketika mereka membaca atau mendengar ayat Allah tabaraka wa ta'ala, maka keimanan mereka menjadi bertambah. Sebagaimana di dalam ayat yang lain, wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana. Apabila diturunkan surat kepada mereka, maka di antara mereka ada yang mengatakan, adakah di antara kalian yang imannya bertambah dengan ayat ini? Fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun. Adapun orang-orang yang beriman, maka keimanan mereka menjadi bertambah dan mereka bergembira. Maka orang yang beriman kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka ayat-ayat tersebut akan berpengaruh terhadap hatinya. Dia akan mendapati pengaruh yang sangat besar dalam hatinya. Ketika dia membaca kitabullah, membaca ayat-ayat Allah dengan merenunginya, merenungi maknanya, maka keimanan dia menjadi bertambah. Di sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa Al-Quran yang mulia ini termasuk di antara pintu yang sangat agung untuk menambah keimanan kita. Tentunya bagi mereka yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membacanya dengan baik, untuk merenungi makna-makna dan petunjuk-petunjuknya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an?" Tidakkah mereka mentadabburi Al-Qur'an? Walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya Al-Qur'an tersebut tidak dari Allah, maka tentunya mereka akan mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya. Ini anjuran dari Allah Subhanahu wa taala agar kita mentadabburi Al-Qur'an. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afalam yadabbarul qaul?" Tidakkah mereka merenungi, mentadabburi perkataan itu? Di dalam ayat lain Allah juga berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab." Itu adalah sebuah kitab yang diturunkan kepadanya. Itu adalah sebuah kitab yang diturunkan kepadamu, wahai Muhammad, yang dipenuhi dengan keberkahan, agar mereka mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan agar orang-orang yang berakal menjadi ingat. Di dalam ayat yang kita bahas di dalam kajian ini, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan sifat-sifat kaum mukminin yang hakiki, yaitu bahwa mereka benar-benar hanya bertawakal kepada Allah saja. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan hanya kepada Rabb mereka bertawakal. Maksudnya mereka mengembalikan semua urusan mereka kepada Allah Azza wa Jal. Mereka menyandarkan semua urusan mereka kepada Allah. Mereka tahu bahwa urusan-urusan mereka akan baik apabila dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik kepada mereka. Maslahat-maslahat mereka akan terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya mereka mengembalikan urusan-urusan mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun demikian, mereka tetap menjalankan salat mereka, baik yang fardu maupun yang sunnah. Mereka tetap menjalankan zakat mereka. Orang-orang yang demikian pantas untuk mendapatkan julukan sebagai
kaum mukminin yang sempurna, kaum mukminin yang hakiki. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka dengan sebutan tersebut. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka adalah kaum mukminin yang hakiki. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai kaum mukminin yang sejati. ونكتفي بهذا ونكمل ما بقي بإذن الله سبحانه وتعالى في لقائنا القادم بإذن الله عز وجل. نسأل الله أن يوفقنا أجمعين لكل خير. Kita akhiri kajian kita pada kesempatan ini sampai di sini, dan insya Allah kita akan bertemu pada kesempatan berikutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk melakukan semua kebaikan. Jazakumullah khairan ya fadilat Syekh, barakallahu fikum. Dan masih ada waktu yang tersisa, kita akan berikan kesempatan bagi para pendengar dan pemirsa untuk menyampaikan pertanyaan dan via telepon di 0218236543. Baik, kami angkat untuk satu penelpon yang pertama, silakan. Halo. Baik, tampaknya terputus. Kami angkat pertanyaan terlebih dahulu dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Fadilat Syekh, mohon penjelasan kepada kami terkait dengan kiat-kiat untuk mendapatkan kekhusyuan, di mana beberapa praktek yang dilaksanakan di negeri ini ada seminar-seminar yang membahas tentang kekhusyuan untuk sholat, dan bahwa itu bisa dilatih dan kemudian dipelajari kekhusyuan di dalam sholat tersebut. Bagaimanakah sebenarnya kiat para ulama salaf dalam meraih kekhusyuan dalam sholat? Jazakumullah khairan. يساعد على الخشوع في الصلاة أمور عديدة، منها أن يقرأ الإنسان في الصلاة ومكانتها وعظيم شأنها ومنزلتها من الدين حتى يكون معظما لهذه الصلاة، ويعين على الخشوع في الصلاة التدبر في الأذكار التي تكون فيها من تكبير وتسبيح وتلاوة للقرآن ودعوات، لا أن يقولها قولا مجردا دون أن يعي معانيها. ويساعد على الخشوع في الصلاة مجاهدة النفس على حضور القلب وطرد الشواغل عن النفس وجمعية القلب على الإقبال على الله سبحانه وتعالى. ويساعد على الخشوع في الصلاة التبكير إلى المساجد حتى تطمئن النفس ويسكن القلب وتهدأ الجوارح، فيكون في دخوله للصلاة مطمئنا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا قيمت الصلاة فعليكم بالسكينة، لأن هذه السكينة تساعد على خشوع العبد في صلاته. ويساعد على الخشوع في الصلاة أن يقرأ في سير السلف وأخبار الخاشعين، مما يكون عونا لأن يكون كذلك. وفي دعاء القنوت: اللهم اهدني فيمن هديت، فيقرأ سيرهم حتى يهتدي إلى ما كانوا عليه، فيتأثر بهم وبسلوكهم وخشوعهم في صلاتهم. ويساعد على الخشوع في الصلاة، وهو من أهم ما يكون الدعاء، فإن الدعاء مفتاح كل خير في الدنيا والآخرة. Syekh menjawab tentang kiat-kiat
atau hal-hal yang bisa membantu kita untuk khusyuk di dalam salat kita. Di antara yang beliau sebutkan, di antaranya yang pertama adalah membaca buku-buku atau kitab-kitab yang menjelaskan tentang keutamaan salat dan kedudukan salat di dalam agama ini. Karena orang yang tahu tentang keutamaan salat dan bagaimana kedudukan salat di dalam agama ini, tentunya nanti dia akan mengagungkan salatnya, berusaha menjadikan salatnya dengan sebaik-baiknya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah merenungi bacaan-bacaan yang dibaca ketika salatnya. Ketika bertakbir, dia merenungi arti takbir tersebut. Begitu pula ketika membaca bacaan-bacaan yang lainnya. Dia tidak membaca bacaan tersebut dengan hanya lisan saja, tapi dia merenungi bacaan tersebut sehingga itu menjadikan dia semakin khusyuk dalam salatnya. Kemudian Syekh menjelaskan atau menyebutkan di antara yang bisa menjadikan kita khusyuk dalam salat adalah berusaha semaksimal mungkin untuk menjadikan hati kita fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa sekarang kita sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan usaha yang semaksimal mungkin. Pikiran-pikiran yang lainnya kita buang untuk sementara waktu. Dengan demikian kita akan semakin khusyuk dalam salat kita. Di antara kiat agar kita bisa khusyuk dalam salat kita adalah kita bersegera ke masjid. Jadi ketika adzan berkumandang, kita segera ke masjid. Agar ketika kita memulai salat, kita benar-benar telah siap untuk melakukan salat tersebut. Hati kita tenang, karena kita tidak tergesa-gesa. Makanya Rasulullah SAW menyuruh kita ketika berangkat ke masjid untuk tenang berangkatnya. Fa'alaikum bis-sakinah. Maka hendaklah kalian tenang ketika berangkat ke masjid. Ini mengajak kita untuk bersegera ke masjid ya. Jangan sampai kita ke masjidnya mepet. Sehingga nantinya akan tergesa-gesa. Kemudian nantinya salat kita menjadi tidak khusyuk. Kemudian cara yang berikutnya adalah membaca sirah salaf ya. Membaca tentang kabar-kabar orang-orang yang khusyuk. Ini juga akan menjadikan kita ingin mengikuti mereka. Dan di dalam doa kunut kita membaca Allahumma hdini fiman hadait. Ya Allah, tunjukilah aku sebagaimana Engkau telah memberikan petunjuk orang-orang yang telah lalu. Kemudian yang terakhir yang disebutkan oleh Syekh adalah berdoa. Berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa benar-benar khusyuk dalam salat kita. Karena doa ini merupakan kunci semua kebaikannya. Dan khusyuk dalam salat kita merupakan kebaikan, maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أيها المستمعون لكل خير إنه سميع قريب مجيب وإلى لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk melakukan semua kebaikan. Dan insyaallah kita akan bertemu kembali pada kajian berikutnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam
kita simak dikumandangkannya azan bagi daerah Jakarta dan sekitarnya. Allah